Halo semuanya, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal bongkar habis satu topik seru banget, creativepreneurship, atau gimana sih cara ngebangun bisnis di industri kreatif? Banyak kan dari kita yang punya mimpi bangun bisnis dari nol di bidang yang super dinamis ini? Tapi jujur aja, modal semangat doang nggak cukup loh, kita butuh strategi yang benar-benar tajam. Yuk kita navigasi lanskap ini bareng-bareng. Oke, mari kita langsung selami aja ya. Pertanyaan besarnya, apakah passion atau gairah saja tuh cukup untuk ngejamin kesuksesan bisnis? Sering banget kan kita dengar mitos yang bilang, lakuin aja apa yang kamu cintai, nanti uang bakal ngikutin. Tunggu dulu. Di sesi ini kita bakal langsung tantang mitos klasik tersebut dan ngeliat realitas yang sebenarnya. Karena kenyataannya tuh lumayan pahit. Passion, kalau nggak dibarengin sama celah pasar, itu literally sama aja kayak jalan pintas menuju kegagalan bisnis. Bayangin aja, kita bikin bisnis murni cuma karena hobi pribadi, tanpa ngecek dulu di luar sana ada yang butuh atau enggak. Wah, itu risikonya gede banget. Ingat ya, konsumen tuh nggak membeli passion kita. Yang mereka beli adalah solusi buat masalah mereka. Nah, biar kita nggak nyasar dari ide sampai jadi bisnis yang solid, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngebongkar mitos passion, lanjut ke definisi asli creativepreneurship, cara nemuin peluang, pentingnya validasi pasar, sampai nanti kita masuk ke dalam kepala konsumen lewat empathy map. Kita masuk ke bagian pertama, apa sih sebenarnya creativepreneurship itu? Dan kenapa ini sering banget disebut sebagai mesin penggerak ekonomi yang sesungguhnya? Rahasianya ternyata ada di konsep yang namanya creative destruction, atau penghancuran kreatif yang udah dicetuskan sama ekonom Joseph Schumpeter dari tahun 1934. Jadi, wirausahawan kreatif sejati itu nggak cuma sekedar buka toko biasa terus jualan. Nggak gitu. Mereka tuh secara aktif mendisrupsi sistem yang udah mapan. Mereka nemuin kombinasi baru dan bahkan berani bikin teknologi lama jadi mati demi nyiptain nilai yang sama sekali baru di pasar. Gila kan? Dan ini yang bikin beda banget. Coba lihat perbandingannya. Seseorang yang statusnya self-employed atau pekerja independen itu beda jauh sama wirausahawan Schumpeterian. Sang Schumpeterian ini adalah inovator sejati. Sementara yang lain mungkin cuma sekedar jalanin rutinitas atau ngurusin manajemen perusahaan yang udah ada, para inovator ini justru berfokus penuh buat ngerombak pasar. Lanjut ke bagian kedua, peluang bisnis dan aturan 3. Kita tinggalkan sejenak teori abstraknya, dan mari kita lihat cara persis buat nangkep peluang yang siap mendisrupsi pasar di dunia nyata. Inilah yang disebut aturan 3. Metode jitu yang gampang banget dipraktekin buat nemuin lingkungan yang seolah-olah lagi memohon supaya produk kita hadir. 3 langkahnya. 1. Amati tren. 2. Selesaikan masalah. Dan 3. Temukan celah pasar. Mari kita bedah bareng-bareng. Langkah pertama, mengamati tren. Pergeseran mendadak di masyarakat itu bisa ngebuka potensi bisnis yang masif banget. Ingat kan waktu pandemi kemarin? Kebutuhan utamanya memang masker medis yang aman. Tapi ada satu tren spesifik yang tiba-tiba muncul. Orang-orang pengen masker yang aman, sekaligus tetap kelihatan fashionable. Pebisnis yang jeli merhatiin tren ini langsung ngegas dan menguasai pasar saat itu juga. Dan ini ngasih gambaran brilian banget buat langkah kedua, menyelesaikan masalah. Coba kita lihat Gojek. Dulu keseharian kita sama ojek tradisional itu penuh ketidakpastian kan. Susah dicari pas lagi buru-buru, terus harus tawar-menawar harga yang bikin frustrasi. Nah, masalah ruwet itu diurai sama Gojek dan disulap jadi satu solusi digital yang praktis dan transparan. Hasilnya, lahirlah bisnis bernilai raksasa. Terus langkah ketiga, menemukan celah pasar atau market gap. TikTok Shop sukses besar karena mereka jeli lihat celah yang kosong. Konsumen zaman sekarang tuh butuh pengalaman belanja yang lebih hidup. Mereka pengen perpaduan mulus antara hiburan video yang seru, digabung sama algoritma belanja langsung yang platform lama belum bisa kasih. TikTok Shop datang dan ngisi celah itu dengan sempurna. Lanjut ke bagian ketiga, validasi kebutuhan konsumen dan memastikan market fit. Ini krusial banget, karena pas kita udah dapat ide dari celah pasar tadi, kita harus validasi ide itu. Kenapa sih validasi ini penting banget? Karena ide sehebat apapun, kalau nggak sesuai sama apa yang beneran dipengenin konsumen, ya percuma. Kalau produk kita benar-benar jadi solusi, kita bakal dapetin yang namanya product market fit. Ini otomatis bikin konsumen loyal, ngasih kita keunggulan dari kompetitor, dan pastinya bikin kampanye pemasaran kita nggak boncos karena salah sasaran. Singkatnya, stop buang-buang energi buat bikin produk yang nggak dibutuhin siapa-siapa. Terus, gimana cara nyari tahu apa yang ada di kepala pelanggan? Di bagian keempat ini, kita masuk dan membedah alat pamungkasnya, empathy map.
Hal yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah kita punya semacam kode curang buat dapat product market fit itu. Kenalin, Canvas Empathy Map yang dicetuskan sama Dave Gray di tahun 2010. Ini bukan sekedar grafik kosong ya, ini kerangka kerja terstruktur yang bakal maksa kita menyingkirkan asumsi pribadi dan melihat dunia lewat kacamata konsumen. Yuk kita bedah anatomisnya. Di bagian bawah kanvas, kita ngelihat dua kutub yang sangat menentukan motivasi orang, pains dan gains. Pains alias kesulitan, itu mewakili ketakutan, frustrasi, dan rintangan yang pengen banget mereka hindari. Di sisi lain ada gains, ini mimpi, harapan, dan kesuksesan tertinggi yang lagi mereka kejar. Wirausahawan yang cerdas wajib tahu persis dari apa pelanggan mereka lagi lari ketakutan dan ke arah mana mereka lagi berlari kencang ngejar impiannya. Nah, sekarang kita naik ke bagian atas kanvas Thinks and Feels berhadapan dengan Says and Does. Disinilah seni membaca manusia. Seringkali, apa yang diucapin atau dilakuin konsumen di depan umum itu beda banget sama kekhawatiran dan aspirasi rahasia di dalam hati mereka. Menangkap perbedaan krusial antara monolog internal dan perilaku eksternal inilah kunci utama buat mendesain produk yang bakal langsung diterima tanpa penolakan. Jadi, sebagai kesimpulan, punya passion tapi buta sama celah pasar, itu resep paling klasik buat gagal. Bisnis revolusioner itu lahir dari kemampuan kita baca tren, mecahin masalah, dan yang paling penting berempati. Nah, sebelum kita selesai, saya mau meninggalkan satu pertanyaan nih. Gimana cara kamu bakal memetakan empati buat ide bisnis disruptifmu yang selanjutnya? Mulailah bangun bisnis pakai sistem, bukan cuma ngandalin keberuntungan. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.